Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Widya Putri Ramadhani, dosen Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Patimura. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajar mata kuliah Geometri Analitik Bidang. Geometri analitik merupakan suatu bidang studi dari hasil perkawinan antara geometri dan aljabar. Dalam geometri analitik bidang, mempelajari tentang posisi titik pada bidang koordinat, jarak dua titik, persamaan garis lurus, dan hubungan letak dua garis lurus. Persamaan kurva-kurva istimewa seperti lingkaran, elips, hiperbola, dan parabola. Mata kuliah Geometri Analitik Bidang sendiri dipelajari pada semester 2 dengan bobot 2 SKS dan merupakan mata kuliah wajib yang harus dipelajari oleh seluruh mahasiswa Prodi Pendidikan Matematika. Dalam mempelajari mata kuliah Geometri Analitik Bidang, ada capaian pembelajaran yang perlu diperhatikan, yaitu setelah mempelajari mata kuliah Geometri Analitik Bidang, mahasiswa mampu menggunakan sifat dan aturan geometri dalam menentukan titik, garis, bidang, jarak, sudut, persamaan vektor, dan vektor bidang. Sehingga diharapkan dapat diterapkan dalam pemecahan masalah bangun-bangun ruang. Adapun metode pembelajaran yang digunakan dalam mengajar mata kuliah Geometri Analitik Bidang ini sendiri, yaitu yang pertama, membawakan kuliah secara interaktif dengan metode ceramah diselingi dengan tanya jawab. Yang kedua, small group discussion. Yang ketiga, kita menggunakan project based learning. Selanjutnya, materi pembelajaran yang diajarkan pada mata kuliah Geometri Analitik Bidang. Yang pertama, sistem koordinat dan konsep vektor bidang. Yang kedua, persamaan garis lurus dan grafiknya. Yang ketiga, lingkaran dan tempat kedudukan. Yang keempat, irisan kerucut seperti parabola, elips, dan hiperbola. Berkaitan dengan komponen penilaian yang diberikan, yaitu yang pertama, memiliki persentase 15%, yang kedua, yaitu tugas mandiri maupun tugas kelompok yang bernilai 30%, yang ketiga, ujian tengah semester dengan persentase 25%, dan ujian akhir semester 30%. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan terkait pembahasan parabola yang di dalamnya berkaitan dengan materi irisan kerucut, unsur-unsur parabola, persamaan sederhana parabola, parabola dengan puncak A, B, serta garis singgung terhadap parabola. Berikut ini adalah video pembelajaran tentang materi unsur-unsur parabola. Persamaan parabola dengan titik puncak 0,0. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Oke, baik, terima kasih mahasiswa. Baik, hari ini kita akan mempelajari tentang parabola. Hari ini kita akan belajar mata kuliah Geometri Analitik Bidang. Nah, sekarang kita masuk di bab selanjutnya, yaitu tentang parabola. Sebelumnya, Ibu telah menjelaskan pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari tentang irisan kerucut. Masih ingat irisan kerucut apa saja? Coba, siapa yang bisa? Irisan kerucut. Ini irisan kerucut yang Ibu jelaskan minggu lalu itu ada parabola.
garis lingkaran parabola dengan hiperbola. Jadi sebuah kerucut kita iris dengan bidang, dia akan terbentuk 4 irisan tergantung dari bagaimana irisannya. Nah, kalau kita iris menakar, ya, maka dia akan terbentuk. Nah, kalau kita iriskan miring, maka dia akan terbentuk apa? Kalau tidak menyentuh dasar, berarti dia irisannya menjadi elips. Tapi kalau di bawah dan di atas dua-duanya teriris, maka dia akan terbentuk. Indikator yang akan kita pelajari hari ini adalah menentukan macam-macam menentukan persamaan parabola, itu yang pertama. Kemudian menyebutkan unsur-unsur parabola, menggambarkan grafik parabola. Ya, jadi itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, mahasiswa mampu menyelesaikan atau menentukan persamaan parabola. Yang kedua, mahasiswa mampu dapat menyebutkan unsur-unsur parabola. Yang ketiga itu terampil dalam menggambarkan grafik parabola. Oke? Nah, sekarang silakan kalian buka bukunya masing-masing, di mana kita masuk pada definisi parabola. Ya, parabola. Ya, halaman 77. Anda bisa lihat juga. Nah, tadi kita berbicara tentang irisan kerucut ya. Tadi kalau khusus parabola kita iriskan bentuknya seperti ini. Ya, jadi kalau sebuah bidang kita iriskan pada sebuah kerucut dan irisannya itu kita iriskan sampai menyentuh alas kerucut, itu berbentuk parabola. Ya, bisa dilihat semua ya. Direktris ini adalah sebuah unsur pada parabola. Garis tetap atau disebut adalah direktris, dan F adalah sebuah titik tetap atau titik api atau disebut fokus yang tidak terletak pada garis tersebut. Bisa Anda perhatikan? Ya. Jadi L ini adalah garis yang berwarna biru, itu adalah direktris. Nah, kemudian kurva parabola itu adalah yang berwarna merah. Kemudian titik fokus adalah F. Ya, bisa terlihat ya. Kita bandingkan dengan garis dari titik fokus ke titik parabola itu sendiri. Kita bandingkan PL berbanding dengan PF berbanding PL, itu dinamakan eksentrisitas. Dan eksentrisitas untuk parabola itu adalah 1. Nah, semua sudah tahu ya. Kalau elips itu eksentrisitasnya berapa? Nah, berapa? Kurang dari 1, betul sekali. Nah, kalau eksentrisitasnya hiperbola, ya, lebih dari 1. Kalau eksentrisitas parabola itu adalah 1 itu adalah perbandingan dari titik fokus ke titik yang berada pada parabola dibandingkan dengan titik yang berada pada direktris, kita hubungkan dengan titik yang ada pada parabola. Titik tertentu yang ada pada parabola kita bandingkan dengan fokus dan direktrisnya. Ya, jadi PF jarak P ke F sama dengan jarak P ke L. Dimanapun kalian mau mengambil titik pada parabola, kalau kalian ambil dari atas, tetap kita hubungkan dengan direktris dan hubungkan dengan fokus. Jadi perbandingan kedua itu adalah sama. Titik puncak itu adalah terletak di garis simetris juga. Juga garis simetris juga melalui titik fokus dan titik puncak. Ingat ya? Dan titik puncaknya di grafik ini terletak pada ketiga. Oh
Ada 4 yang di bawah ya. Jadi perpanjangan simetrisnya adalah L3, T3 dan X. Oke, sudah paham? Oke, selanjutnya. Nah, ini dia tadi garis simetrisnya. Atau garis sumbu mayor, sumbu tanggal, atau sumbu aksis. Selanjutnya, pada persamaan parabola itu terbagi atas 3, tergantung dari puncaknya. Ya. Nah, yang pertama kalau puncaknya di titik asal, ada yang bisa menuliskan sehingga kita bisa dapatkan rumus Y kuadrat sama dengan 4x tanpa lihat yang ada di atas. Nah, Veronica bisa? Gunakan perbandingan direktris ke parabola sama dengan fokus ke ya. Jadi jarak L1 ke P1 sama dengan jarak fokus ke P1. Anda ingat kembali jarak dua titik. Bagaimana menentukan jarak dua titik? Akar selisih X kuadrat ditambah dengan selisih Y kuadrat. Oke, jadi itu dia rumus untuk menentukan persamaan parabola jika titik puncaknya di titik 0,0 dan parabolanya dia terbuka ke kanan. Ya, jadi perhatikan dia identik dengan Y. Ya, karena dia terbuka ke kanan. Dan Y kuadrat sama dengan 4px. Ya, di mana P ini adalah jarak direktris ke parabola atau jarak parabola ke fokus. Lanjut, ya. Jika puncaknya di x, 0, artinya puncak parabola itu terletak pada sumbu x. Masih parabola dengan terbuka ke kanan, maka tetap menggunakan perbandingan eksentrisitas. Ya, siapa yang bisa? Siapa Juan? Kita Kevin pasti dapat. Rumusnya gimana? Kalau seperti ini kan, kalau biasanya kan tahunnya A, B ya. Jadi ini kan B-nya adalah 0. Direktrisnya adalah dari A plus B sama Y. Kalau dia terletak di titik yang biasa dengan parabola gitu. Ya, kamu bagus ada kemudian. Iya. Sehingga menjadi tambah. Sudah betul. Bukan apa baik. Oke, tentang dulu selain puncak, fokus, apalagi direktris, apalagi simetris dengan latus rectum. Ya, latus rectum itu adalah perpanjangan dari fokus. Jadi kalau fokus ya, fokus kan berada di dalam sini ya. Nah, perpanjangannya itu dia melalui fokus.
fokus latus rectum dengan direktris dia sejajar, tapi dia tegak lurus dengan simetris. Sedangkan latus rectum itu pasti melalui titik fokus. Jadi panjang latus rectum itu dari ujung parabola tadi atas sampai bawah, ya. Kemudian titik-titik ujung latus rectum yang di atas LR1 disebut, di bawah LR2. Bagaimana cara menentukan titik latus rectum? Tinggal substitusikan fokus saja ke dalam persamaan parabola, ya. Kalau kita sudah dapatkan nilai x fokus di sini berapa, substitusikan x-nya ke dalam persamaan parabola, nanti akan mendapatkan 2y, karena kan dia y kuadrat, ya. Akan dapatkan 2y, ya, satu di atas, satu di bawah. Ini x-nya sama, ya, di atas dan di bawah. Oke? Panjang latus rectum itu sendiri, ya, adalah 4p, ya. Kalau p-nya 2 berarti 2 ke atas. dia 2 ke atas 2 ke bawah. Sama seperti soal yang tadi, ya. Soal yang tadi, ya, fokusnya adalah 1,0. Maka kita teruskan, panjangkan latus rectumnya. Maka panjang latus rectumnya, karena kita dapatkan T-nya sama dengan berapa tadi P-nya? 4. Berarti panjang latus rectumnya adalah berapa? 4 kali P. Berarti 4 kali 4 berapa? 16 kasih dari bawah ke atas. 16 atau bukan? Berapa di atas, berapa di bawah? 16. Nah, itu panjang latus rectum, sedangkan titik-titik latus rectumnya itu kita substitusikan ke dalam sini. X-nya, fokusnya adalah negatif 1. Kita masukkan di sini negatif 1, dapat negatif 16, ditambah 48, itu artinya berapa? 32. Y akan 32. Berarti 4 akan apa, ya? 4 plus minus. Plus minus 4. Artinya positif di atas, negatif di bawah. Jadi LN1 kita dapatkan di sini 8 negatif 1,4 akan 2. Sedangkan yang di bawah adalah negatif 1, negatif 4 akan 2. Oke? Paham, ya? Tolong bagi dirinya ke dalam 4 kelompok, satu di depan, di kiri, di belakang, di kedua. Nah, silakan. Gambarlah grafik parabola dan tentukan persamaan parabola serta sebutkan unsur-unsur lain yang belum disebutkan dalam parabola itu. Jadi masing-masing untuk kelompok ini berbeda-beda tugasnya, ya, berbeda-beda unsurnya. Jadi yang belum disebutkan unsur lain, kalian sebutkan unsurnya yang lain. Oke? Untuk kelompok 1, kelompok 2, 3, dan 4. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul parabola terbuka ke kanan. Jadi untuk soalnya
sendiri yang diketahui awalnya itu X direktrisnya X sama dengan negatif 2, artinya A kurang B, Y untuk direktris. Kemudian fokus yang diketahui itu 4,1, fokusnya 4 yaitu A tambah P, dan B kita sudah tahu sendiri yaitu 1. Bisa lihat di parabolanya. Untuk kita dapat mengetahui nilai P dan yang lain, kita bisa memasukkannya ke dalam mensubstitusikan titik-titiknya ke dalam persamaan antara jarak dua titik terhadap satu. Dengan eksentrisitas. Ya, jadi P1 sama dengan P1, ditarik ini sama, Sehingga dapatkan sehingga kita dapatkan namanya Y kurang 1 kuadrat sama dengan 12X kurang 12 yang kita faktorkan 12 kali X kurang 1. Jadi 12 ini 4P, maka dapat P nya itu 3, panjang ini 3, 4P X kurang 1, X kurang A, X kurang 1 sama dengan X kurang A, artinya A nya itu 1, kalau B nya tadi itu 1, artinya dia punya titik puncaknya A, B artinya 1,1. Lalu untuk panjang latus rectum sendiri kita sudah dapat P tadi 3, jadi panjang latus rectum adalah ini nilai mutlak ya R dengan nilai mutlak 4P, artinya 4 kali 3, 12, panjang segmennya 12, artinya dari titik fokus terbagi 2P ke atas dan 2P ke bawah, artinya 2P, nilai 2P artinya 2 kali 3, 6, artinya 6 naik 6 ke atas, 1 tambah 6 jadi 7, 4,7, lalu 1 turun ke bawah 6, artinya dikurangi 6, 1 kurang 6, 4,-5. Sekian ini. Oke, kalau kita cocokkan dengan hasil GeoGebra, apakah gambarnya sudah sama? Sudah. Sudah. Kemudian direktrisnya X sama dengan negatif 2, betul? Ya. Ya. Nah, perubahannya juga puncaknya di 1,1, betul? Kemudian fokusnya ini 4,1. Ya. Ya, sama ya? Ya. Nah, kemudian LR1 4,7 dan 4,-5. Ya. Nah, nampak di sini ya kalau panjang latus rectumnya adalah 12. Oke, jadi sama ya? Nah, itu betul. Nah, hasil karya kelompok 1 sudah bagus. Ya, silakan. Oke, silakan kelompok 3. Parabola terbuka ke atas. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Dari sini kami kelompok 3 kami presentasikan hasil dari penelitian kami, yaitu sangat apa? Baik, teman-teman semua perhatikan di sini bahwa kita dari soal diketahui itu titik puncak dari kurva itu 0,0 dengan fokusnya itu 0,5/2. Karena 0 dia punya puncak, dia punya fokusnya itu 0,5/2 berada pada sumbu Y. Otomatis kita ketemu yang kurva itu terbuka ke atas. Setelah kurva terbuka ke atas, kita pilih titik PX, Y. Kita pilih PX, Y, maka kita akan dapat L itu akan sama dengan X negatif 5/2, PX itu sama dengan X, Y, F itu sama dengan 0,5/2. Lalu kita cari, karena ini adalah persamaan parabola, maka panjang dari titik L ke P itu akan sama dengan jarak dari titik fokus ke titik puncak. Maka kita akan dapat akar dari X kurang X kuadrat ditambah dengan negatif 5/2 dikurangi dengan Y dikuadratkan sama dengan akar dari X kurang 0 dikuadratkan ditambah dengan Y kurang 5/2 dikuadratkan. Kuadratnya kita habis, karena kuadrat keduanya kita pangkatkan 2, maka kuadratnya habis. Kita akan dapat, kita substitusikan, nah, kita akan dapatkan 25/4 ditambah dengan 5Y ditambah dengan Y kuadrat akan sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangi 5Y ditambah dengan 25/4. 25/4 itu kita coret habis, Y kuadrat juga coret habis, maka kita akan menyisakan Y sama dengan X kuadrat dikurangi 5. 5Y sama dengan X kuadrat dikurangi
dikurangi dengan 5Y, maka kita bawa X kuadrat ke sebelah kiri, maka kita akan peroleh X kuadrat akan sama dengan 5Y dikurangi dengan 5Y, maka negatif X kuadrat itu akan sama dengan 10Y, maka X kuadrat itu akan sama dengan kedua-duanya itu kita kalikan dengan negatif, maka X kuadrat sama dengan 10Y. Maka persamaan kuadrat yang kami dapat di sini adalah X kuadrat sama dengan 10Y. Dari titik fokus kita dapat diketahui bahwa direktifnya itu pasti sama dengan jarak antara titik pusat ke titik fokus. Maka titik pusat ke titik fokus itu jaraknya adalah P. P sama dengan 5/2. Itu didapat dari negatif Y sama dengan negatif P. 5/2. Maka nilai dari direktrisnya itu dari pusat ke direktrisnya itu 5/2 juga. Maka kita akan peroleh titiknya itu 0,-5/2. Maka garis direktrisnya itu akan sama dengan Y sama dengan negatif 5/2 sesuai dengan samanya. Maka sumbu simetrisnya itu adalah sama dengan 0 karena Y sama dengan 0 karena bersamaan sumbu Y. X sama dengan 0. X sama dengan 0 atau sumbu Y. Kalau simetrisnya ini nanti kita lihat dulu. Nah, coba kita perhatikan ya semua, kalau kita cek di GeoGebra ya, persamaan X kuadrat sama dengan 10Y. Betul? X kuadrat sama dengan 10Y. Nah, maka tampak seperti di atas ya. Nah, dia parabola terbuka ke atas, kemudian direktrisnya dia sama dengan negatif 5/2, status rektumnya panjangnya adalah 10. Betul? Nah, ya betul. Oke? Nah, sesuai ya. Statusnya juga sesuai 0,5/2. Jadi dia terbuka ke atas. Oke, sekian untuk kelompok 3. Terima kasih banyak. Ketika bisa dibantu oleh GeoGebra untuk menggambarnya secara langsung dan membetulkannya secara manual apakah betul atau salah hasil kerja kita. Ya. Oke. Kalau begitu untuk latihannya ya, coba Anda cek semua di buku geometri analitik juga, latihan di halaman berapa? Halaman 83 itu tolong dikerjakan semua di rumah. Kemudian kalau bisa dibuat juga gambarnya, kemudian Anda bisa mengeceknya di aplikasi GeoGebra. Ya, oke. Sekian untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Demikian video pembelajaran mata kuliah geometri analitik bidang. Semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.